Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How are you? Today we are going to learn about math. This one, numbers to. We are going to learn about numbers to 1000. Open the next page. On page 2, we are going to learn about counting in hundreds, tens, and ones. So first, we are going to learn count in ones. Kita akan pelajari yang cara menghitung dalam satuan. Okay, ones is satuan. For example, 7 ones. Okay, 7 ones. Kenapa ini disebut 7? Karena jumlah kotaknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 ones. Okay. Dia disebut ones itu satuan. Karena cube-nya di sini 1, 1. Dia berpisah, jadi dihitungnya 1. Di sini ada 8 ones. Kenapa 8? Karena cube-nya atau kotak-kotak di sini jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Di sini 9 ones. Karena jumlahnya kotaknya ada 9. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ones, satuan. Berarti dia cuma satu angkanya, satuan. Ones. Di sini 10 ones. Oke, 10 ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 ones make 1 10. 10 ones can become 1 10. 10 ones bisa menjadi 1 10. Kenapa? Karena 10 ones itu sudah mencakup untuk menjadi 10. Ya, 1 10. Ini tentang ones. Ones, satuan. Oke. Nah, sekarang masuk ke count in tens. Kalau tens, dia pakai kotak-kotak tadi tapi sudah berbaris, ya. Dia sudah jadi kayak stick, nih, stick. Udah kayak stick baris, dia berbaris. Ini dihitung tens. Oke, tens. Tens is puluhan. Oke, tens is puluhan. How many tens in here? 1, 2, 3, 4, and 5 tens. There are 5 tens in here. Kalau di sebelahnya coba 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ada 6 tens. Remember this. Kalau kotaknya sudah berbaris kayak gini, ya, ini dia dihitung sebagai tens. Oke, dia sudah baris nih, satu baris. Tens disebut. Ini ada 7 tens, 8 tens, 9 tens, dan yang terakhir itu 10 tens. Ada 10 tens. Kenapa di sini 10 tens? Karena di sini sudah masuk 10 stick. Ada 10 stick nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 tens. Ingat, satu stick ini disebut tens. Ya, stick ini disebut tens. Di sini jumlahnya udah ada 10 tens. Kalau 10 tens itu can become 100. Ya, bisa jadi 100. Kalau kita gabungkan barisannya ini, dia totalnya sudah menjadi 100. Apa itu 100? Very good. Kalau masih ada yang ingat, 100 is 100. Oke. Kalau tens itu puluhan,
hundreds itu ratusan. Jadi 100 itu 100. Di bawahnya, nih ada penjelasannya nih. Ya, ada latihannya sedikit, dia jelaskan sedikit nih. We have 12 tens. We have 12 tens. Dari mana nih dapat angka 12? Terus kok di sini tens? Stick yang berbaris seperti ini disebut tens. Hitung tensnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Ada 12 tens. Seperti yang Mr. Adit bilang tadi. 10 tens, 10 tens, ya, bisa berubah menjadi 100. Jadi di sini ambil 10 ini, ubah 10 ini menjadi 100. Makanya dia berubah menjadi 102 tens. 102 tens. 10-nya tadi berubah menjadi 100, sisanya yaitu 2 menjadi 2 tens. Oke, next. Coba di sini hitung. How many eggs are there? How many eggs are there? Berapa jumlah telurnya di sini? Ingat, kita pakai tens atau pakai yang ones. Kalau telurnya sudah berbaris seperti ini, ingat, berbaris. Kalau telurnya sudah berbaris seperti ini, dia pakai tens. Ya, tens. Dan jangan dihitung satu per satu. Karena dia tens. Ini sama kayak stick tadi. Ada 10. Ya, dihitungnya 1. Jadi berapa banyak tens di sini? Silakan tulis jawabannya sekarang. Oke, kalau sudah lanjut lagi. Yang 3, ini count in hundreds. Oke, count in hundreds. Kita menghitung dalam ratusan nih sekarang. Kalau tadi one satuan, tens puluhan. Sekarang now hundreds, ratusan. 100 itu kotaknya seperti ini. 100. Oke. 200, kenapa disebut 2? Karena kotaknya ada 2 nih. Satu di depan, satunya ada di belakang. 300, kenapa 3? Karena satu di depan, 2 di tengah, yang ketiganya ada di belakang. 600, kenapa 6? Karena kotaknya berjumlah 6. Ya, 600. 10 Nah, kalau sudah mencapai angka 10, ya mau satuan, ones, ataupun tens, kalau sudah mencapai 10, dia bisa berubah. Contoh di sini 10 akan berubah menjadi 1000. 10 bisa menjadi 1000. 10 ratusan berubah menjadi 1000. Oke. Nah, coba sekarang latihannya nih. How many are there? Berapa banyak kotak-kotak ini? Sini ada yang kotaknya gede, ada yang stick, kotaknya kayak stick. Ada juga kotaknya satuan kayak gini nih. Kira-kira which one is hundreds and which one is tens and which one is ones? Jadi hitung jumlahnya, ada berapa sih ini? How many are there? Hundreds-nya ada berapa? How many hundreds? How many tens? And how many ones? Write the answers. Next, we have page 4. Let's practice. Apakah di sini ada hundreds? Apakah di sini ada tens? Apakah di sini ada ones? Kalau ada, masukkan ke kolom yang benar. Misal nih, ada hundreds di sini. Tulis hundreds-nya berapa. Tens-nya ada nggak? Kalau nggak ada, tulis zero. Ones-nya ada nggak? Kalau ada, tulis angkanya berapa. Kalau tidak ada, write down zero. Oke.
Number 2, sama seperti number 1. Number 2 and number 3, sama seperti number 1. Tulis berapa angkanya. Kalau tidak ada, tulis 0. Pilih dulu, tentukan dulu hundreds-nya yang mana, which one is hundreds, which one is tens, and which one is ones. Kalau sudah dapat, masukkan berapa sih jumlahnya itu. Apakah ada 2, 3, 4, atau 5. Tulis di sini. Kalau tidak ada, tulis 0. If you have done, answer the questions number 1 until number 3. Now, open the next page on page 5. We are going to learn on part B, place values. Nih, kalau di sini kita mempelajari tentang posisi dari setiap angka itu apa sih? Kalau tadi kan kita mempelajari tentang hundreds, tens, and ones. Kita mempelajari tentang kotak-kotaknya, berapa jumlahnya. Nah, sekarang posisi mereka itu sebagai apa saja kalau kita mengetahui angkanya. For example, in here we have 2, 8, and 5. 2, 8, and 5. 2 is hundreds, 8 is tens, and 5 is ones. 2 hundreds, 8 tens, and 5 ones. The number 285 is formed by the digits 2, 8, and 5. 285 is a 3-digit number. Jadi 285 itu terbentuk dari angka 2, 8, dan 5. 285 itu adalah 3 angka, yaitu angka 2, 8, dan 5. 285 is the same as 200, 8 tens, and 5 ones. Jadi 285 ini sama seperti 200, 8 tens, and 5 ones. Where digit 2 is in the hundreds place, 8. The digit 8 is in the tens place, and the digit 5 is in the ones place. Jadi nih, angka 2 ini berada di posisi di tempat hundreds. Angka 8 berada di tempat tens. Angka 5 berada di tempat ones. Angka 2 yang berada di tempat hundreds tadi itu sama seperti angkanya 200. Angka 8 yang berada di posisi tens ya, itu nilainya 80. Sedangkan 5 yang berada di posisi ones, letaknya di ones, itu nilainya adalah 5. And next, on the next page, page 6. Open the next page on page 6, number 2. Look at the digit 0 in the number 203. Okay, 203. 2 is hundreds, 0 is tens, and 3 is ones. Jadi kalau ada angka 203 atau apapun itu, ya mau 203 atau 305 atau 407, kalau posisi nolnya ada di tengah-tengah, berarti the digit 0 is in the tens place. Angka nolnya itu berada di posisi tens. Mentang-mentang dia 0, jangan tidak kamu tulis. Oke, tetap harus ditulis nolnya.
biar menyatakan angka itu adalah ratusan. Kalau kamu tidak menulis 0, ya, kalau kamu tidak menulis nolnya di tengah-tengah, berarti angkanya akan menjadi 23, 23. Okay, now page 6. Let's practice. We have 2 questions that you have to answer. Number 1, what are the numbers 100, 3 tens, and 9 ones? Jadi kamu tulis nih, angkanya yang gimana nih bentuk angka dari mereka ini. Yang A misalnya, ada 100, 3 tens, and 9 ones. Tulis di sebelahnya, angkanya seharusnya bagaimana bentuknya. Ada 600, 8 tens, and 5 ones. Tulis di sebelah, angkanya bentuknya gimana. Apakah angkanya yang A ya, misalnya yang A, 100, 3 tens, and 9 ones. Apakah bentuk angkanya 931, ataukah 391, atau gimana? Tulis angkanya di sebelah. Number 2, complete the sentences. Lengkapi kalimatnya. Yang A, the digit 8 is in 508 is in the blah blah place. Its value is blah blah blah. The digit 8 in 508 is in the... Nih, angka 8 di sini itu letaknya di mana? Apakah di 100, tens, atau ones? Kalau sudah jawab, langsung masukkan nilai dari angka 8 ini berapa? Apakah 800, 80-kah, atau 8? Yang B sama. The digit 7 in 370 is in the blah 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 place. Its value is... Nah, angka 7 nih, dari 370, angka 7-nya ini berada di letaknya di mana? Apakah di 100, tens, atau ones? Terus value-nya, nilainya berapa? Apakah 700, 700, atau 70, atau 7? If you have done answer the question, now open page 7. Numbers and words. Kalau sudah mempelajari number 1, part A and B, now we are learning part C, numbers and words. Number 1, sini ada kotak yang tadi. Ini kotak apa? Kalau kalian bisa tahu jawabannya, this one is 100. Okay. How about the stick? Kalau ini stick tadi, ini 100, tens, atau ones? Okay, this one is tens. How about this? Is it 100, tens, atau ones? Okay, very good. This one is ones. Hitung jumlah kotak masing-masing ada berapa? Di sini ada 1, berarti 100. Yang tensnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tens, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ones, is 184. Jadi di sini angkanya adalah 184. We write 184 as 184. Okay, 184. Remember, do not forget 184. Jangan lupa tambahkan n, ya. 184. Nah, sekarang coba di bawahnya kita read together. Read together, baca sama-sama. 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180, 181, 182, 183, 184. Number 2, yang kedua ya, nomor 2-nya. We have 3 box. Kita punya 3 kotak nih, yang gede-gede ya. Yang besar, ada 3. Terus di sebelahnya ada ones. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini angka kotak ini berjumlah hundreds. Hundreds. Ini ones, 5 ones. Di sini ada tens-nya? Nggak ada. Tens-nya 0. Jadi tidak ditulis. Tapi ingat, ini hundreds. Kalau hundreds tidak ada ones, tidak ada tens, maaf. Kalau hundreds tidak ada tens, berarti tens-nya dihitung sebagai 0 atau 0. Tens-nya 0, seperti yang Mr. bilang. 0 dari tens jangan dihapus, tapi tetap ditulis. Nah, coba lihat di bawahnya. 305 ones is 305. Lihat nih, 0-nya tetap ada di tengah-tengah. Ya, 305. Jadi tulis 0-nya ada 3, 0, dan 5. 3 di posisi hundreds, 0 di posisi tens, 5 di posisi ones. Jadi jangan sampai salah lagi. 0 itu tetap ditulis. We write 305 as 305. Sekarang baca di bawahnya. 100, 200, 300, 301, 302, 303, 304, 305. And now part 3. What number comes just after 999? Angka berapa sih yang datang setelah 999? Setelah 999 apa lagi? Yes, very good. Kalau ada yang tahu nih, very good. Setelah 999 itu ada 1000, 1000. It is 1000. We write it as 1000. We write it as 1000 nih, 1000. We write it as 1000. Angka setelah 999 itu adalah 1000. Tulisannya kayak gini nih. Tuh, 1000. Coba ulangi setelah Mr. Adit. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. And now let's practice. Open page. What page is it? 9. Page 9, number 1. Count. Write in figures. Write in figures and in words. Okay, write in figures and in words. Jadi tulis dalam angka nih dan dalam kata-kata. Tulis angkanya ya di kotak yang ada di sebelahnya. Tulis huruf-hurufnya di bawah kotaknya ini. Oke. Contoh, write in figures and in words. Misalnya kasih clue-nya. Di sini ada kotak nih. Hitung kotaknya berapa. Terus kotak sebesar ini tadi hundreds kah? Atau tens atau ones. Kalau sudah tahu langsung tulis berapa. Di sini ada kotak kecil nih. Satu-satu. Ini tens atau ones. Kalau sudah dapat,
jawabannya dan tahu langsung jawabannya, langsung tulis ya. Nah, ingat di sini. Kalau ada angka yang hilang, jangan tidak ditulis, tapi tetap ditulis. Baik itu tens atau ones. Oke. Dari sini Mr. Radit akan tahu nih. Kalian ngerti atau enggak nih dari number one? Ya. Apakah ini hundreds, ataukah tens, ataukah ones? Kalau sudah dapat jawabannya, langsung ditulis berapakah angkanya. Jangan cuma tulis angkanya saja, tapi juga tulis kata-katanya gimana. Cara membacanya gimana. Tulis cara membacanya ya. Okay, now number 2. What are the numbers? A 608, B 712. Kalau nomor 2 itu angkanya berapa sih ini? Ini ada huruf, di bawahnya ada AB, ada 608, itu angkanya berapa? Tulis di sebelahnya. Yang B 712, angkanya ini berapa nih? Okay. Number 3, write in words. Write in words. Kalau tadi dari huruf ke angka, kalau sekarang dari angka ke huruf. Write in words. Kalau yang A ada 348. Nah, tulis dalam hurufnya gimana? 348. Yang B 506. Yang C 921. Tulis dalam huruf ya, maksudnya number 3. Yang B itu match. Kita mencocokkan nih. Yang A, B, C, D, yang bagian yang kita harus cocokkan yang mana? Sesuai dengan angkanya. Yang A, for example, 160. Buat garisnya. Make a line. Buat sebuah garis yang sesuai dengan angkanya. Angka dengan hurufnya sama. 160. Kira-kira yang mana sih 160? Nah, yang B, C dengan D juga seperti itu. Silahkan buat gambarnya, dimulai dari sekarang. Oke, udah di solve. Kalau sudah jawab pertanyaannya, jangan lupa ambil foto dari jawabanmu, terus kirim fotonya ke WA Mr. Adi. That's all for today. Thank you for your attention. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.